peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 akan segera dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Abu Bakar Sumardi sebagai pemimpin upacara, memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Gerak. Tengah lengan, tanjak kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Latihan. Ya. Gerak. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor upacara bendera. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Dan penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin diiringi lagu Indonesia Raya dan diikuti oleh seluruh peserta. Tempat, gerak, langkah dak maju, jalan. Gerak.
memperingati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita atas perjuangannya mengheningkan cipta. Mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua keadilan. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Acara pada pagi hari ini melibatkan seluruh komponen dan seluruh usia, mulai dari usia PAUD, SD sampai orang dewasa. Ini adalah dalam rangka untuk menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi kepada generasi muda
Dan kepada bapak-bapak serta ibu-ibu yang lanjut usia, ini adalah momentum untuk mengenang masa-masa lalu ketika kita berdinas atau kita masih dalam ikut perjuangan merebut kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, perjuangan oleh para pahlawan dan perjuangan kita sekarang ini sangat-sangat berbeda. Negara Indonesia ini dijajah oleh kaum penjajah imperialis Belanda 350 tahun kurang lebih. Dan sebelum Belanda datang, sudah dijajah oleh Portugis dan juga orang-orang asing. Ketika negara Indonesia ini dijajah, maka kita dipaksa untuk bekerja. Dan hasilnya adalah dibawa kepada negara-negara penjajah. Ini untuk mengetahui adik-adik kita yang di SD maupun di SMP agar tahu bahwa kita hidup di alam sekarang ini adalah alam merdeka. Jika kita bandingkan dengan nenek moyang kita yang begitu gesitnya perjuangannya, maka kepada anak-anak kita harus lebih gesit daripada nenek moyang kita. Merebut kemerdekaan adalah suatu hal yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat mengeluarkan effort yang tinggi. Dan kita sekarang ini sudah merdeka, diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kita harus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan produktif. Artinya kita harus bekerja keras melawan COVID, yaitu pandemi yang demikian dahsyatnya. Dan kita wajib bersyukur kita semua ini terbebas dari COVID dan masih sehat walafiat, sehingga bisa memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini. Kemudian tantangan berikutnya adalah sosial budaya. Sosial budaya ini adalah karena masuknya atau aliran dari luar negeri yang demikian pesatnya melewati IT atau teknologi, sehingga ini harus diantisipasi oleh orang-orang tua dan anak-anak agar budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan kita segera kita pagari atau kita antisipasi. Dalam situasi global seperti ini, demikian derasnya arus teknologi masuk di Indonesia, kita harus waspada. Kita harus membekali anak-anak kita dengan bekal iman dan takwa. Saat ini kita hidup pada generasi teknologi yang kelima, 5G. Itu kita rasakan demikian pesatnya. Apabila bapak-bapak yang pernah hidup di tahun 50-an atau 60-an, maka sungguh sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Sekarang ini yang kita rasakan, kita melakukan segala suatu aktivitas hanya cukup di perangkat HP, handphone. Kita mau berhubungan dengan saudara kita mau selalu berbeda dengan zaman-zaman dulu. Kita ingin bertemu dengan saudara, kita harus berkirim surat dan berbulan-bulan surat itu baru ada jawaban, akhirnya kita bisa bertemu. Sungguh ini harus kita syukuri. Teknologi atau HP ini adalah perangkat, alat. Alat itu tergantung dari siapa yang menggunakannya. Kalau HP ini kita gunakan untuk hal yang baik atau dipegang oleh yang soleh dan solehah, insya Allah HP ini bisa menghasilkan uang, bisa mengakrabkan saudara dan bisa memberi manfaat bagi kita. Tetapi sebaliknya apabila HP, handphone ini digunakan atau dipegang oleh para penjahat, maka alat HP ini bisa merusak tatanan kehidupan dan merusak budaya masyarakat, terutama adalah generasi anak-anak dan juga generasi muda. Kemajuan dari pengaruh global, teknologi, ekonomi maupun sosial budaya ini tentunya berpengaruh kepada RW kita. Jadi apa yang kita rasakan ini apabila ada kenaikan harga, itu adalah akibat dari tatanan global, yaitu kebijakan ekonomi. Terjadinya perang Rusia dan Rusia dan Ukraina itu juga mengakibatkan inflasi. Karena barang-barang yang kita butuhkan seperti gandum, roti dan lain sebagainya adalah impor dari negara-negara mereka. Ketika mereka berperang maka produktivitasnya kecil
sehingga sampai di Indonesia mahal dan diikuti oleh harga lain yang juga mahal. Demikian pula budaya, pengaruhnya juga banyak dari pengaruh luar negeri kemudian masuk di RW kita. Wilayah RW ini bisa kita bikin maju dengan kekuatan adalah persatuan, dan alhamdulillah RW kita ini sudah bersatu. Apabila kita tengok dari masa-masa lalu, RW kita ini ketika baru berkembang atau dibentuk, sungguh sangat menyengsarakan. Ini kita adopsi atau kita dengar dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang pertama kali menempati RW 2 ini sekitar tahun 1986. Ya, 1986. Itu keadaannya adalah rawa-rawa. Dan rumahnya kecil-kecil, banyak nyamuknya, banyak ulatnya, dan banyak serangga. Ini biar dipahami dan diketahui oleh anak-anak kita yang sekarang ini ada di sebelah kita, bahwa perjuangan para pendahulu kita ketika membangun pemukiman RW 2 ini adalah sangat kuat dan sangat besar. Untuk itu biar anak-anak ini paham, maka dia harus mampu memelihara wilayah RW 2 ini. Kita yang di RW 2 ini adalah datang dari berbagai daerah, dan alhamdulillah dengan berbagai asal ini menjadikan RW 2 itu bersatu. Artinya bahwa perbedaan itu tidak menjadikan kita pecah, tapi dengan banyak perbedaan yang ada di RW 2 ini justru menjadikan RW ini 2 adalah bersatu. Kalau kita buat analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, maka RW 2 ini mempunyai kekuatan. Salah satu kekuatannya adalah persatuan dan kebersamaan. Satu sama lain saling mengenal, satu sama lain saling bekerja sama, dan satu sama lain saling membantu. Ini dapat kita lihat ketika terjadi wabah COVID-19. Ketika ada warga yang terkena COVID, maka warga lain ikut datang membantu bagaimana cara pemulihannya dan membesar hati bantuan psikologi kepada warga kita yang terkena COVID. Hanya satu kelemahan di RW 2 ini adalah banyaknya isu. Salah satu kelemahan di RW ini adalah banyaknya isu. Apalagi ini? Isu. Isu adalah penyebaran berita-berita bohong, hoax, yang mengadu domba satu sama lain. Ini akan melemahkan kita. Kalau kita tidak bisa menyatukan, minimal kita jangan menyebarkan berita hoax, agar persatuan dan kebersamaan kita ini terus berlanjut dan bisa membuahkan hasil-hasil yang manfaat bagi kita semua. Pemerintah Republik Indonesia melalui Wali Kota Camat Antapani, Kelurahan Antapani Kidul, dan ujung tombaknya adalah RW dan RT, sangat memperhatikan kepada seluruh warganya. Warga kita ini dibantu oleh pemerintah, mulai hasil-hasil pembangunan yang telah kita laksanakan. Membangun GSG dan kantor RW ini adalah bantuan pemerintah, termasuk juga lapang yang sekarang ini digunakan untuk upacara adalah semua bantuan dari PI, PPK, Pemda atau Pemkot Kota Bandung. Pernahkah Ibu ditarik iuran untuk membangun GSG sama lapang ini? Tidak pernah. Murni ini adalah bantuan pemerintah yang sumbernya adalah dari PBB. Untuk itu kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang belum membayar PBB, segera membayar PBB agar hasilnya bisa dikembalikan lagi kepada pembangunan wilayah. Kemudian pengaspalan jalan di lingkungan. Lampu PCL ada 60 titik. Kemudian PCU ada 8 titik. Semua itu adalah PIPK atau bantuan dari pemerintah. Kemudian pengaspalan jalan Kabupaten Raya. Itu jangan dikira, itu adalah perjuangan dari RW 02
saya ingin sekali ketika hujan-hujan deras, saya dan Pak Haji Kisno itu mengukur jalan itu. Yang tadinya lebarnya hanya 4 meter sama Pak Haji Kisno, difulkan saja Pak RW biar wilayah kita bagus. Ini Pak Haji Kisno masih ada saksinya. Kemudian juga pembangunan yang lain, pembangunan trotoar Indramayu. Ya sekarang demikian rapinya Indramayu, kemudian pemasangan PJU, itu semuanya sekarang di kita hampir terang benderang ketika malam hari. Ini adalah hasil pembangunan TK yang dibantu oleh pemerintah. Yang saat ini sedang berjalan adalah pengeboran air bersih yang sekarang ada di sini. Yang pertama adalah pemasangan jaringan sepanjang 1.800 meter. Itu sudah selesai tahun lalu. Dan bulan ini atau tahun ini dibangun lagi jaringan sepanjang 1.200 meter. Ketika pembangunan jaringan selesai, maka tahap berikutnya kita akan membangun koridor yang insya Allah akan diarsiteki atau direncanakan oleh para ahli air yang ada di RW 02 ini. Insya Allah kapasitasnya 5.400 liter dan itu bisa mencukupi untuk kebutuhan air di warga RW 02 ini. Usaha penanggulangan banjir itu masih kita terus usahakan, terutama adalah di ujung Jalan Cicalengka 12, Cicalengka 13, dan Cicalengka 11 itu masih terjadi banjir. Itu sudah kita usahakan dari berbagai cara, dengan trotoar didalamkan. Kemudian kita akan mencegat di ujung Jalan Kadipaten Raya sana akan kita bobol sampai di depan Giria agar air yang dari RW 01 tidak mengalir ke RW 02 sehingga mengakibatkan RW 02 ini selalu mendapatkan musibah banjir. Insya Allah kalau ini didukung oleh seluruh warga, insya Allah itu dapat berhasil. Kemudian yang terakhir, saya terima kasih kepada Ikatan Masjid Al-Amanah yang telah berhasil melakukan produksi sabun. Itu kalau bisa dikembangkan, saya ulang, Ikatan Remaja Masjid Al-Amanah saat ini sedang merintis usaha produksi sabun. Insya Allah kalau itu bisa didukung oleh warga, apabila kita mau mencuci daripada membeli sabun buatan orang lain, lebih baik kita menggunakan sabun produksi dari anak-anak remaja kita. Ini baru satu, dan selanjutnya akan dikembangkan lagi dengan produk-produk lain yang akan memberikan, yang membantu untuk aktivitas dari Bapak Ibu sekalian. Doakan saja. Mudah-mudahan anak remaja ini mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga bisa ada inovasi dan kreasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kami terima kasih kepada para panitia hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 ini yang telah mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan. Volleyball, ini timnya sudah ada semuanya. Kemudian senam juga ada, sepak bola anak-anak ada, dan insya Allah ada permainan-permainan anak-anak yang nanti akan digelar di sini. Kemudian juga nanti tanggal 21 Agustus kita akan kedatangan tamu dari Dispora yang akan ikut merayakan RW 02 ini berpartisipasi dalam senam bersama yang insya Allah dihadiri Bu Camat dan juga Pak Lurah. Mari warga RW 02 kita gaungkan kebersamaan. Yang pertama, warga RW 02 ini tetap kokoh dan bersatu. Itu adalah kekuatan kita. Dan hindarkan kelemahan-kelemahan kita. Satu kelemahan tadi apa? Satu kelemahan di RW 02 adalah isu hoax. Ya, itu hindarkan. Kalau isu hoax itu bisa kita netralisasi, maka persatuan dan kebersamaan kita akan terus berlanjut dan kita bisa membangun RW 2 ini akan yang lebih baik dari saat-saat sekarang. Siap? Fair? Nah,
kita sudah siap ya akan menepis isu-isu hoax dan kita tetap bersatu untuk memulai khasanah dan nilai-nilai yang lebih baik. Apabila dalam penyelenggaraan kepanitiaan ini ada kekurangan-kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelumnya saya terima kasih kepada para tokoh masyarakat. Saya lihat banyak sesepuh yang hadir. Saya tidak bisa menghitung satu persatu. Kemudian kepada ibu-ibu tim komunitas senam, saya ucapkan terima kasih. Kepada voli, saya terima kasih. Kepada bulu tangkis juga kami terima kasih. Kepada yang membina anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada PAUD Al-Amanah, terutama guru-gurunya, saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam upacara ini. Dan sekali lagi, apabila ada kekurangannya dan kesalahannya, manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kritik dan saran yang insya Allah akan kita tindak lanjuti. Demikian, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus 1945. Marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Putaran kedua. Sekali merdeka tetap merdeka, dikandung badan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak, Ibu peserta kegiatan upacara ini, juga adik-adik yang saya cintai, marilah sejenak kita menengadahkan tangan, kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur mempertahankan demi kemenangan negara Republik Indonesia. Kemenangan tidak bisa kita raih tanpa adanya kekuatan. Kekuatan pun tidak bisa kita raih tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Untuk itu, semoga hadirnya kita di tempat ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita di tempat ini semoga sebahagian dari rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Karena Nabi mengatakan hubul watan minal iman. Cinta kepada negara sebahagian daripada iman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak cucu kita yang hadir di hadapan kita ini semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengabulkan doa kita. Allahumma ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu, kami berdoa di hadapan-Mu.
untuk para pahlawan kita yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan ini. Semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisimu ya Allah. Amin. Kekurangan, kesalahannya semoga dapat Engkau ampuni. Semoga kita semua yang bisa mengisi kemerdekaan ini bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, khususnya kami warga RW 02. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak mampu berbuat apa-apa seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketua RW. Tantangan kita lebih ke depan adalah lebih berat. Tanpa adanya pertolongan darimu, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Untuk itu, berilah pertolongan kepada kami semua. Mudahkanlah urusan kami semua. Jadikanlah kami semua yang bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadikanlah negara ini yang gemah ripah repeh rapih. Jadikanlah negara ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma adfa'nal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa min baladina Indonesia khassa min baladina Indonesia khassa wa min buldanina muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 di lingkungan RW 02 Antamanigiro telah selesai.